Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Buat yang baru nemuin channel ini, selamat datang. Di channel ini gue sering nge-share video keseharian gue di Eropa, khususnya di Norwegia. Tapi gue juga sering nge-share video-video traveling gue sekitaran Eropa, sekeliling Eropa lah. Gue sering ngebagiin video-video untuk keseharian gue di Norwegia. Seperti kayak sekarang ini nih, cuacanya buruk banget nggak terlalu buruk banget sih, tapi termasuk buruk di Oslo, Norwegia. Kalian bisa lihat dari jendela gue tuh. Mudah-mudahan kalian bisa lihat salju datang. Tapi gue harus tetap keluar dan jalan ke kampus. Ini gue udah siap nih, pakai sarung tangan, tinggal pakai jaket langsung cabut. Jadi buat kalian yang tertarik dengan channel gue, kalian bisa support gue dengan mengklik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan membantu motivasi gue. Dan follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Jadi hari ini gue mau nge-share, di cuaca buruk ini kita tetap harus beraktivitas. Ini salah satu yang kalian harus pertimbangkan juga. Jadi nggak melulu Eropa atau Norwegia itu khususnya indah dan enak gitu. Jadi kalian juga lihat sisi buruknya atau yang jarang ditampilin di platform di YouTube dan di video-video yang lain. Oke, ikutin terus videonya. Ya, ini gue baru aja keluar dari apartemen gue. Kalian bisa lihat semua orang tuh tetap harus keluar. Nah, kebetulan gue hari ini juga harus ke kampus. Cuma ada seminar aja sih, makanya gue nggak bawa tas. Jadi ini keseharian kalau memang benar-benar buruk. Ini di Oslo loh, salah satu kota yang terbilang nggak terlalu ekstrim sebenarnya. Tapi tetap kalau misalnya lagi cuaca yang buruk, kita harus tetap melakukan aktivitas. Karena perbandingannya itu di sini nggak semua bisa izin gitu. Semua orang juga tetap harus ngantor, tetap harus ngelakuin aktivitas, harus kerja. Jadi kalau kita gara-gara ini aja gitu izin nggak masuk kerja atau ngampus kita sekolah, itu nggak make sense sama guru-gurunya. Karena semua orang juga tetap ngelakuin hal yang sama. Kalian bisa lihat jarak pandang aja susah. Mobil jadi pelan-pelan jalannya, lampu harus nyala, jalan juga susah tuh, becek sih. Bukannya becek karena air ya, berat dia jadinya karena banyak salju. Mana sepatu gue, sepatu biasa lagi tuh. Semua orang tetap jalan. Dan ini sering kalau misalnya musim winter atau musim dingin, sering ini di bulan Desember, bulan Januari, Februari sering ini. Kalau November ya lah kadang masih ada salju datang, hujan datang, salju datang, hujan datang gitu. Apalagi kalian yang tinggal di daerah utara Norwegia gitu, mungkin lebih sering lagi datang seperti ini tuh. Napas aja ini susah karena di sini tuh kalau udah kayak gini tuh biasanya tuh napas pakai mulut, udah nggak pakai hidung lagi. Gue belajar napas pakai mulut tuh di sini. Tuh, kalau hidung gue udah nggak kuat napas, susah napas kalau pakai ini. Kalian harus terbiasa. Semuanya orang harus jalan, semuanya orang harus beraktivitas. Ya, biasa tuh. Tuh ini gelap tuh. Padahal ini masih pagi loh. Masih jam 9 pagi nih. Jam 9 kurang lah kampus. Mulai seminar gue jam 10. 9 kurang deh nih. Gue sengaja jalan kaki ke kampus biar kalian bisa lihat juga. Sekalian gue nge-vlog, sharing buat kalian. Jadi kalian bisa lihat juga. Soalnya nggak enak. Tuh ada malah yang pakai sepeda tuh. Tuh, lihat. Ini berat nih. Sepatu juga lama-lama berat. Dengar suara gue ya, karena ini angin. Gue coba agak kencengin ngomong gue, mudah-mudahan kalian bisa tetap dengar. Ini gue jalan ke agak-agak apa kayak motong gitulah, ke tempat-tempat yang agak hutan gitu, bukan hutan sih ya, taman-taman gitulah kita bisa bilang.
Nanti gue juga bakalan coba jalan ke tempat yang agak kota lah, yang pinggir jalan. Jadi kalian bisa tahu lalu lintasnya kayak gimana. Dalam cuaca kayak gini, orang tuh berkendara sangat hati-hati. Udah gitu, yang biasanya bisa terprediksi berapa menit, berapa lama gitu ke tujuan. Kalau udah cuaca buruk kayak gini, nggak bisa terprediksi. Karena kita harus pelan-pelan sekali, pelan-pelan banget lah. Kenapa? Kalau suatu saat ada apa-apa di depan gitu, kita itu ngeremnya itu nggak pas sepakem musim summer gitu. Bisa saat kita ngerem gitu, berapa detik tetap ke bawah mobil kita, berapa meter ke depan gitu. Jadi harus benar-benar sangat berhati-hati dan pelan-pelan. Walaupun di sini ya, kalau nggak salah tuh mulai Oktober. Dari mulai Oktober, semua ban itu harus diganti ke ban musim dingin yang ada kayak paku-pakunya dia. Nah itu juga tetap dia nggak terlalu itu nolong daripada dibandingin ban musim summer. Tapi tetap juga tergelincir dia kalau cuacanya buruk kayak gini. Biasanya itu di radio atau di TV nasional itu udah diperingatin tuh hari sebelumnya, besok ada cuaca jelek. Orang jadi udah menyiapkan diri mau berangkatnya pakai apa, mau naik apa gitu. Jadi spare waktunya itu udah diprediksikan lah, udah diatur dari rumah jam berapa gitu. Coba lihat aja, gelap. Di sini juga masih ada orang jalan tuh. Kalian lihat di bajunya dia, bajunya, kupluknya putih jadi dari hitam. Muka kita juga jadi dingin. Lagi kayak gini, ditambah ada angin kan. Dingin sekali. Dingin sekali. Ini gue udah pakai lapis baju, udah berapa lapis nih? Udah sampai 4 atau 5 lapis. Udah pakai rajutan kayak wool gitu, pakai baju biasa, pakai t-shirt, terus pakai sweater lagi, terus pakai jaket lagi. Sarung tangan gue juga ada 2. Ini satu yang tadi yang gue pakai di kamar itu satu. Ini lapis nih sarung tangan gue. Kalau nggak megang kamera gue beku bisa tangan gue. Tuh kalian lihat aja, waduh. Kayak gimana kalian bisa hidup di sini? Makanya gue tuh kalau bisa milih, setidaknya musim dingin lah, musim dingin di Indonesia gitu. Terus musim panasnya datang ke sini 3 bulan aja, 3 bulan 4 bulan di Indonesia. Pas musim dingin banget gitu, pas datang saljunya dari Desember ke Mei atau ke April gitu. Makanya gue ngambil graphic design, jadi gue bisa kerja freelance di mana aja gue bisa kerja. Itu rencananya sih, mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan dapat proyekan setelah gue lulus. Minimal 5-10 proyekan lah per bulan minimal. Jadi bisa gue kerjain di Bali, di Indonesia, atau di negara yang lain yang lebih hangat ya. Kalian bisa lihat terus kelilingin gue. Tuh ada orang sana, mungkin kalian nggak bisa lihat. Gelap ya. Angin lagi yang bikin makin buruk tuh rasanya tuh agak anginnya ini aja. Kalau saljunya yang turunnya biasa aja gitu masih enak ya. Ini anginnya aja tuh, mobil-mobil ketutup. Ini baru loh, semalam belum ada salju, maksudnya belum ada salju, nggak turun salju semalam, tapi baru pagi ini turun salju udah ketutupan mobil tuh. Gila ya. Ini udah deket pinggir jalan nih, jadi kalian bisa lihat. Oh di sini udah agak bersih nih saljunya di jalan raya ya, maksud gue. Di sini tuh cepat respon orang-orang yang apanya ya dibilangnya, orang kecamatannya kali, yang suka bersih-bersihin saljunya gitu, cepat responnya. Ini langsung dibersihin. Kalau nggak sih nggak kayak gini. Kalau nggak sih kayak gini nih bentuknya saljunya.
Minimal cuman bannya apa, bekas ban kelihatan gitu. Ini udah bersih sampai ke tengah, berarti udah dikorek. Nah minimal kayak gini nih kalau yang belum dibersihin tuh, kalian bisa bandingin. Nah ini sampai tengah udah kelihatan aspalnya juga. Gila nggak tuh? Orang tetap jalan, tetap ngelakuin aktivitas. Ini salah satu mobilnya nih untuk ngederek, pasti banyak yang mogok. Mobil sampah tetap jalan tuh. Ini mobil sampah tetap harus kerja. Nah. Mobil sampah tetap harus kerja. Itu kan mobil sampah kayak gitu tetap juga harus keluar, bukan di dalam aja ambilin sampah yang pinggir-pinggir rumah gitu. Kalau nggak sekarang itu lagi minus 15 kalau nggak salah. Tadi gua ngecek. Ini yang biasanya jalan sampai sini tuh gue nggak terlalu capek nih. Merasa capek karena berat jalannya. Salju di mana-mana. Apalagi yang kayak gini nih, pulang dari suatu tempat. Beratnya menuju villa tuh. Sambil ngebersihin dia, ngebersihin jalan tuh. Beratnya menuju villa tuh. Capek karena berat di kaki. Pasti bakal sering macet nih di bundaran-bundaran kayak gini. Sekarang ngeremnya juga tuh, ngeremnya udah dari jauh. Tuh ada orang nyebrang harus ngerem. Kalau kenceng jalannya pasti ketarik apa keseret tuh, beberapa meter, beberapa detik keseret. Makanya harus pelan-pelan. Nah, lihat tasnya ayo udah putih, celananya putih. Nah lihat tuh, susah kan, susah mobilnya jalan. Itu kayak lumpur, tapi lumpurnya lumpur salju. Mengerikan kan? Sadis hidup di Eropa. Jadi hidup di Eropa itu tidak seenak yang seperti kita lihat di video-video. Gue juga dulu seperti itu, ngeliat YouTube, ngeliat apa. Enak banget, langsung cabut. Karena nggak terlalu banyak video yang menyajikan real ya di YouTube, khususnya di Norwegia ya. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya, bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, atau support gue dengan memfollow sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Apalagi di TikTok kalian bisa share sebanyak-banyaknya biar cepat gue bisa live, jadi berinteraksinya biar langsung. Kalian bisa lihat tuh anginnya, enak juga tuh. Welcome to Norway. Ini sebenarnya bisa aja dibilang banjir salju. Banjirnya nggak menggenang rata. Apalagi orang yang lagi nunggu bus tuh, berdiri. Kerja tetap kerja. Jadi nggak ada alasan untuk tidak kerja. Tuh ada orang menggali, lagi menggali. Lihat ini sebenarnya rata sih. Ada kali setengah meter nih saljunya. Ini di cuaca buruk kayak gini, orang kadang lebih memilih untuk jalan kaki daripada naik kendaraan umum yang dekat ya. Kenapa? Karena kendaraan umum, public transportnya di sini itu lebih sering terlambat kalau udah cuaca kayak gini.
mana apa jalannya yang terhambat salju lah, jalannya yang macet lah, jadi sering terlambat. Jadi kalian sering menemukan orang-orang di halte bus itu banyak yang nunggu karena lama nunggunya. Tuh di depan tuh anak-anak TK tuh. Jadi di sini juga guru-guru TK, walaupun cuacanya seperti apa, kalau dari schedule-nya mereka harus keluar, dan rata-rata setiap hari itu mereka harus keluar karena kalau enggak anak kecil bisa stres dan mereka seneng main salju. Mereka nggak peduli tuh bajunya kayak gimana, celana kayak gimana, pulang-pulang emaknya bersinai belepotan semua anaknya tuh. Mana gini tuh, kecil tuh. Ini anak-anak TK besar mungkin, yang TK 0 kecilnya kelas yang lain, di kelas yang lain mungkin. Ini taman udah penuh sama salju, udah enggak terkerok lagi. Ini sampai cair sendiri aja nanti. Mobil ini gue yakin paling beberapa hari aja tinggalin. Ini mungkin baru datang tadi sudah penuh dengan salju. Ini biasanya itu kan ada, kalau kalian lihat di kota-kota di Eropa ada sepedanya. Ini biasanya parkiran sepeda nih, kunci sepedanya yang disewa-sewakan itu. Nah mereka ngambil sepeda semua. Oh kepot kan, mudah-mudahan bisa kalian lihat tadi ngepot mobilnya. Buset tuh, lihat. Itu salju yang di atap itu kena angin jadi ke bawah. Nah, kalau misalnya masih anginnya kayak gini masih enak, bukannya enak ya, tapi nggak sakit lah kalau kena salju. Tapi kalau udah agak kering, udah nggak turun salju, terus salju dari atas sana turun ke bawah, lumayan juga tuh kena kepala. Kalian bisa lihat ini mobil-mobilnya nih. Mungkin ya banyak orang memilih pakai public transport daripada naik mobil kalau cuaca kayak gini, karena mereka tahu ini bakalan lebih lama nyampe nya, bahkan lebih cepat naik bus, mungkin naik public transport yang lain, bus, tram, kereta. Nah, ini udah nggak ketahuan lagi jenis mobil apa nih. Tutupnya tahu nih mau jalan kemana. Oh gue tahu sekarang. Ini sungai yang biasa gue jalan tuh, penuh dengan salju. Nih lihat nih tuh. Nah ini deh, gue lagi jalan di pinggir sungai nih. Ada tuh di video gue juga yang awal-awal Januari kalau nggak salah. Kalian bisa lihat perbandingannya. Ini sungainya udah sampai nggak kelihatan airnya. Oh masih kelihatan tuh dikit ya airnya. Tuh masih kelihatan. Kalau di sini udah nggak kelihatan sungai, ini terus kayak air terjun nih. Yang di sini. Nah ini kayak air terjun ke bawah. Tuh. Sampai sini aja kelihatan. Tuh air. Penuh sama salju. Ngeri. Ini gue ngos-ngosan
bukan karena capek, tapi karena napasnya pakai mulut. Di taman yang sering gue lewatin, oh sungai semua ini, tapi ketutup men. Nggak salah dari pohon sana tuh ada deh batas air, tapi ketutup men. Tuh ketutup. Nah, yang punya anjing juga di sini. Yang punya anjing, kalian kan harus bawa anjing kalian keluar, entah pun itu cuacanya seperti apa. Nah, kalau cuacanya seperti ini, ya tetap aja kalian harus bawa keluar. Karena kalau anjing sampai nggak bawa keluar, satu buat buang air, terus untuk jangka panjangnya anjingnya bisa stres. Ya nih gue udah sampai kampus gue, depan kampus gue. Hey, gue mau share video itu aja. Semoga kalian tetap sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan follow video gue di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Sampai ketemu di video berikutnya.